Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Fikar Febriana dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3 kelas A. Nah, pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi mengenai bagaimana cara pemeriksaan fisik di sistem muskuloskeletal pada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Pratama Fika. Di sini bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Ibu boleh disebutkan namanya siapa? Rizka Aulia. Tanggal lahirnya berapa, Bu? 7 Juli. 7 Juli. Baik, betul ya dengan Ibu Rizka. Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Kakinya masih sakit atau seperti apa, Bu? Lumayan, masih sedikit pegal. Oh, pegal ya, Bu ya. Baik, Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, yaitu pemeriksaan fisik muskuloskeletal atau pemeriksaan di tulang dan otot Ibu. Nanti pada saat pemeriksaan tidak akan ada bagian tubuh Ibu yang saya sakiti ya, Bu. Cuma nanti Ibu akan saya minta untuk menginstruksikan beberapa gerakan seperti itu, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu dan nanti akan kesini lagi ya, Bu ya. Nah, Ibu, ini alatnya sudah ada. Saya simpan dulu di sini ya. Sebelum ke pemeriksaan, yang pertama lakukan adalah cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian pastikan representatif cahaya, yaitu cahayanya tidak gelap, dan juga pastikan privasi klien dengan cara menutup tirai. Nah, Ibu, sebelum pemeriksaan ada beberapa pertanyaan dulu yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait kesehatan Ibu ya. Jadi nanti Ibu tinggal menjawabnya saja. Sudah siap, Bu? Siap. Sebelum kita mulai, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu, untuk keluhan nyeri tadi di kaki itu seperti apa, boleh diceritakan? Sakit ke pegal-pegal gitu, tapi kadang-kadang. Oh, munculnya kadang-kadang ya, Bu ya. Terus selain pegal-pegal, apakah terasa seperti ditusuk-tusuk atau seperti disayat atau seperti apa, Bu? Ya, ditusuk-tusuk. Oh, sorry. Itu biasanya keluhannya muncul tiap kapan, Bu? Kalau apa? Bekerja sebentar-sebentar gitu. Oh, tiap Iya, beraktivitas gitu ya. Ya, siap. Nah, ada kekakuan nggak, Bu, di bagian tubuh Ibu, misalnya di kaki atau di tangan? Enggak. Nggak ada. Baik. Kalau sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat seperti ini juga? Iya. Oh iya. Rematik atau seperti apa? Asam urat. Oh, asam urat. Baik. Untuk pengobatannya apakah pernah dilakukan atau Ya, rutin? rutin. Ya. Nah, untuk selain di kaki, apakah ada gangguan di sistem yang lainnya, Bu? Enggak. Tidak ada. Baik. Apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat kecelakaan? Enggak. Apakah keluhan di kaki Ibu ini menyebabkan keterbatasan terhadap aktivitas Ibu? Iya. Misalnya apa, Bu, aktivitas yang terdampaknya? Kalau jalan kaki baru sebentar udah pegal gitu. Oh, gitu. Jadi aktivitas ringan saja sudah membuat pegal ya, Bu ya. Baik. Untuk imunisasinya seperti tetanus, polio, apakah itu lengkap? Sudah pernah Ibu lakukan? Iya, lengkap. Baik. Nah, Ibu, mohon maaf, apakah Ibu punya kebiasaan merokok atau minum alkohol sebelumnya? Enggak. Baik, kalau tidak ada, nah Ibu, anamnesanya sudah beres. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya ya, Bu ya. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan postur tulang belakang. Ibu boleh ikuti saya seperti ini. Nah, kita lihat bentuk tulang belakangnya apakah ada kelainan, yaitu seperti lordosis, kifosis ataupun skoliosis. Baik, tidak ada ya, Bu ya, normal tulang belakangnya. Selanjutnya kita uji apakah pasien bisa mengikuti cara berjalan kita atau tidak. Ibu coba seperti ini berjalan. Baik, bisa ya. Mundur lagi, Bu. Kemudian jalan silang. Baik, lagi mundur lagi. Kemudian jinjit seperti ini, Bu. Oke. Ya, mundur lagi, Bu. Dan sekarang pakai tumit seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan tes Romberg, yaitu dengan cara seperti ini, Bu. Kemudian tutup matanya selama 10 detik. Kita lihat apakah pasien bisa menahan keseimbangannya atau tidak.
Baik, sudah ya Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan ROM gerak sendi tulang belakang. Yang pertama kita kaji gerak dari lumbal dan juga servikal. Ibu boleh membungkuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita kaji gerak servikalnya. Ibu boleh lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Nah, selanjutnya kita kaji kesimetrisan dari tulang kraniumnya. Kemudian kita lakukan tes di otot sternocleidomastoid. Bisa lihat ke sini Bu. Baik, lihat ke sini ya. Itu untuk mengkaji kekuatan di otot cervicalnya. Kemudian kita kaji sendi cervicalisnya itu dengan cara Ibu lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, dan ke depan. Baik, bagus ya Bu ya. Selanjutnya kita inspeksi bagian dari otot pernapasan dan juga tulang kostanya seperti apa. Kita lihat apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita kaji sendi sarkoiliaka dan juga sendi regangan. Suruh pasien untuk telungkup. Ibu bisa telungkup posisinya. Nah, kita kaji sendi sarkoiliaka yaitu dengan menekuk lutut pasien seperti ini. Baik, bisa ya. Ibu ada yang sakit tidak? Tidak. Seperti ini. Oke. Ibu bisa berbaring lagi seperti tadi. Kemudian kita kaji sendi regangannya dengan cara menekuk kaki pasien sampai ke atas. Ini. Sakit tidak, Bu? Tidak. Tidak. Satu lagi, Bu. Sakit tidak? Tidak. Nah, selanjutnya kita inspeksi keutuhan integritas kulitnya. Kita kaji apakah ada deformitas, pain, pulse, ataupun parestesia. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di lengan. Seperti ini. Nah, posisi lengan pasien harus seperti ini. Kita lakukan pengukuran dari mulai bahu hingga ke lengan. Kemudian kita ukur lingkar lengannya. Satu lagi, Bu. Posisinya sama. Baik, ukuran lengannya sama ya. Nah, untuk normalnya, kalaupun beda antara lengan kanan dan kiri itu, untuk normalnya 1 cm perbedaannya. Kemudian kita kaji kekuatan otot di ekstremitas atas dengan cara melakukan gerakan seperti pancok. Ibu bisa pancok seperti ini. Nah, baik. Bagus ya kekuatan ototnya. Selanjutnya kita lakukan gerak sendi di ekstremitas atas. Ibu bisa berdiri lagi, boleh saya bantu. Selanjutnya kita kaji gerak bahu. Ibu boleh ikutin saya seperti ini. Nah, kemudian kita kaji palentes seperti ini, Bu. Satu lagi. Ya. Selanjutnya tinel test seperti ini. Oke. Selanjutnya kita kaji sendi di pergelangan tangannya. Kita ketuk seperti ini, dua-duanya, Bu. Nah, apakah sakit? Enggak? Tidak. Oke. Nah, selanjutnya kita kaji pronasi, supinasi, dan juga menyatukan jari-jari seperti ini, Bu. Kemudian gini. Nah, semuanya jadi. Nah, selanjutnya kita tes tunjuk hidung atau tunjuk mata. Ibu nanti jika saya instruksikan tunjuk hidung, maka Ibu tunjuk hidungnya. Begitupun jika tunjuk mata, tunjuk mata. Oke, 1, 2, 3. Tunjuk hidung. Tunjuk mata. Ya, bagus ya. Selanjutnya kita lakukan tes pronator drift, yaitu dengan cara seperti ini, Bu. Dan tutup mata selama 30 detik. Nah, ini untuk melihat sejauh mana kekuatan dari tangan pasien dengan posisi seperti ini dan juga tutup mata. Kemudian, Bu. Nah, kemudian kita lakukan tes kekuatan di tangannya. Seperti ini lagi. Nah, tahan, Bu. Ya, kita kaji apakah pasien bisa menahan beban yang kita beri atau tidak. Nah, selanjutnya kita inspeksi keutuhan integritas ekstremitas bawah. Terus kemudian kita kaji apakah adanya deformitas, adanya atrofi ataupun edema.
pertama kita tekan dengan cara seperti ini, apakah ada pembengkakan di kaki atau tidak. Selanjutnya kita ukur panjang kaki klien dari mulai pangkal paha sampai dengan tumit. Kita lihat ukurannya sama atau tidak. Kemudian kita kaji kekuatan otot kaki klien seperti ini. Nah, dengan cara pasien memberikan tekanan ke arah yang berlawanan. Ibu nanti tekan ke arah sini ya Bu ya. Nah, seperti itu. Berarti bagus ya, kekuatan otot dari tumitnya berfungsi. Kemudian kita lakukan tes koordinasi, yaitu dengan cara pasien menyilangkan kakinya seperti ini, silangkan Bu. Nah, kemudian tumitnya diletakkan di tibia. Nah seperti ini. Apakah sakit Bu? Enggak. Satu lagi Bu. Nah, sakit? Tidak. Selanjutnya Lasukwi test, yaitu dengan cara pasien menjulurkan kakinya dan kita berikan tekanan di setiap jarinya. Kita lihat apakah Ibu ada yang sakit? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya kita lakukan Thomas test, yaitu dengan cara pasien menekukan lututnya sampai ke dada. Ibu coba tekukan lututnya semampunya. Ya, satu lagi Bu. Apakah sakit? Tidak. Tidak. Selanjutnya kita lakukan McMurray test, yaitu dengan cara menekan aliran darah di area pergelangan kaki pasien. Kemudian kita lihat di lutut apakah ada perpindahan cairan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan Apley test, yaitu sama seperti McMurray test, hanya saja untuk ini kakinya disilangkan. Coba seperti ini Bu. Nah, tumit menyentuh tibia, kemudian caranya sama seperti tadi, menekan seperti ini dan lihat apakah di lutut pasien ada perpindahan cairan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan Bulge test dan juga Ballottement test, yaitu dengan memberi tekanan di atas lutut dan juga bawah lutut untuk mengkaji apakah ada perpindahan cairan atau tidak, seperti ini. Dan ini juga sama. Selanjutnya kita lakukan tes di rom ekstremitas. Yang pertama fleksi seperti ini Bu. Satu lagi. Kemudian ekstensi, abduksi, kemudian rotasi internal ke dalam seperti ini Bu. Nah, satu lagi. Kemudian eksternal berbalik arah. Satu lagi Bu. Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Bagaimana tadi selama pemeriksaan? Apakah kesulitan untuk bergerak atau masih sakit atau seperti apa Bu? Ya sedikit kesulitan karena masih pegal-pegal. Masih pegal ya Bu ya, jadi sedikit kesulitan. Baik Ibu, untuk kontak waktu selanjutnya nanti saya akan kesini lagi pada pukul 1 siang untuk memberikan obat agar kaki Ibu tidak sakit lagi, seperti itu Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih karena Ibu sudah bekerja sama dengan baik dengan saya, sehingga tindakannya berjalan dengan lancar ya Bu. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa cuci tangan. Kemudian bereskan alat.